Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Oveh Aulia Putri. You can call me Oveh. And my student ID number is 231230158H. And I will presentation about tujuan pendidikan Islam. Let's get start. Oke, mulai dari pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia agar berkembang secara seimbang antara aspek jasmani, rohani, akal, dan akhlak. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian kecerdasan intelektual, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak mulia, penguatan iman, serta persiapan menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Ada juga pemikiran dari para ulama dan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali itu mereka juga menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam itu mencakup dua dimensi utama, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dengan demikian pendidikan Islam bersifat holistik, yaitu menggabungkan nilai spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Next slide yaitu tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan pe dan akhiran en sehingga menjadi pendidikan, yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan dan cara mendidik. Adapun pengertian pendidikan menurut Muhyiddin Syekh yaitu memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Oke, selanjutnya itu dasar-dasar pendidikan Islam. Jadi dasar pendidikan Islam memiliki 6 sumber utama yang menjadi pedoman, yaitu yang pertama yaitu ada Al-Quran, yaitu dari sumber utama ajaran Islam. Yang kedua itu ada As-Sunnah, yaitu perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga itu ada Ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Terus yang keempat itu ada masalih al-mursalah, yaitu dari kemaslahatan umat. Yang kelima itu ada urf, yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Terus yang terakhir itu ada ijtihad, yaitu hasil pemikiran para ulama berdasarkan kaidah Islam. Jadi penggunaan 6 sumber ini bersifat hierarkis, yaitu artinya selalu dimulai dari Al-Quran sebagai sumber utama, lalu diikuti dengan sumber-sumber lainnya tanpa boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada dasar utama tauhid. Dasar utama dari pendidikan Islam adalah tauhid. Dan dalam ajaran Islam, tauhid itu merupakan fondasi yang mendasari ke seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Beberapa prinsip tauhid dapat dirumuskan ke dalam pokok dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada tauhidullah fil ibadah, yaitu tujuan dalam penciptaannya manusia yaitu ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu diperlukannya ilmu dan proses pendidikan agar ibadah dapat dilakukannya dengan benar. Yang kedua yaitu ada tauhidur rasul fittiba. Rasulullah SAW itu adalah pendidikan utama dalam Islam, dan beliau juga menjadi tauladan dalam teori maupun praktik pendidikan yang mencakup ke seluruh aspek kehidupan. Terus yang ketiga itu ada kesatuan iman dan rasio. Iman juga mencakup hal-hal yang gaib, dan sedangkan rasio itu mengelola hal-hal yang nampak. Jadi keduanya ini harus berjalan dengan seimbang dan saling melengkapi.
Terus yang keempat itu ada satu agama. Satu agama itu semua nabi dan rasul itu membawa hanya satu agama, yaitu agama tauhid. Agama tauhid. Jadi tauhid itu menjadi materi pendidikan paling utama dan warisan yang paling berharga. Yang kelima yaitu ada kesatuan kepribadian manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah atau jasadnya dari tanah dan diberikannya ruh sebagai inti fitrah. Terus pendidikan Islam itu berfungsi menyatukan potensi jasmani dan rohani dalam kepribadian manusia. Terus yang selanjutnya itu ada kesatuan individu dan masyarakat. Jadi setiap individu ini memiliki peran penting dalam kehidupan bersama. Terus individu dan masyarakat itu harus saling menunjang demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Jadi intinya dari dasar-dasar pendidikan itu dasar pendidikan Islam itu berawal dari sumber-sumber ajaran Islam dengan fondasi utama tauhid. Jadi pendidikan Islam itu bukan hanya untuk membentuk kecerdasan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu materi tujuan pendidikan Islam, perspektif Al-Quran dan hadis. Pengertian tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan yang merupakan sesuatu suasana ideal yang ingin diwujudkan. Dengan secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat seseorang menjadi lebih baik. Terus menurut Dr. Zakia Derajat, bahwa tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang menjadi insan kamil, yang artinya manusia utuh rohani maupun jasmaninya dalam hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pendidikan ialah suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Dan tidak dapat dipungkiri kalau tujuan pendidikan itu menyangkut kepada tujuan hidup. Terus pendidikan itu dikembangkan dalam konteks membantu perkembangan manusia memiliki kecakapan untuk bertahan hidup. Terus melaksanakan tugas kehidupan yang sering disebut tujuan fungsional dan tujuan praktis yang meliputi skill, keterampilan, dan kecakapan. Yang selanjutnya yaitu landasan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang menerangkan tentang tujuan pendidikan untuk mencari ridha Allah, yang berbunyi wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad, yang artinya yaitu dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Terus hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliban au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencari ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi inti dari landasan Al-Quran yaitu Al-Quran menegaskan tujuan pendidikan mencari ridha Allah, mencapai takwa, beribadah, dan menjadi khalifah di bumi. Terus inti dari landasan hadis yaitu hadis Rasulullah menekankan agar kita menjadi orang yang berilmu, orang yang pencari ilmu, orang yang pendengar ilmu, atau orang yang pecinta ilmu, yang artinya
tujuan utama pendidikan adalah ilmu, bukan semata-mata tuh jabatan atau kekayaan. Jadi inti dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil yang bahagia di dunia dengan kehidupan layak dan bahagia di akhirat dengan amal ibadah. Dan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam, perspektif para ahli. Istilah dari tujuan secara etimologi berarti arah, maksud atau haluan. Terus dalam bahasa Arab yaitu tujuan disebut maqasid. Sementara dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goals, purpose, objective atau aim. Secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Menurut Al-Ghazali, merumuskan dua tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut beliau, jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup adalah melalui ilmu. Terus ilmu tidak hanya membuat manusia mulia di dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk kebahagiaan hakiki di akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, yaitu menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup duniawi dan ukhrawi. Duniawi yaitu pendidikan yang harus membekali manusia agar mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Terus kalau ukhrawi itu adalah pendidikan yang membentuk manusia menjadi hamba Allah yang taat sehingga selamat di akhirat. Materi selanjutnya yaitu implementasi tujuan pendidikan Islam dalam kurikulum. Tujuan kurikulum pendidikan Islam yaitu program pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Terus membuka tirai bakat, menyiapkan dan mengembangkan minat, keterampilan dan sikap yang diinginkan, yaitu menanamkan kebiasaan dasar, etika, sikap, dan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan. Terus mempersiapkan mereka untuk memikul tanggung jawab dan peran dalam masyarakat. Terus mengembangkan dalam diri seseorang kesadaran agama, budaya, ideologi, sosial, dan politik. Dan kurikulum pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tapi juga membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Ada tujuan utamanya yaitu meliputi yang pertama pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, yaitu peserta didik bisa diarahkan untuk berkembang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Terus pendidikan Islam juga bukan hanya mencetak orang pintar, tapi juga orang yang baik. Terus yang kedua yaitu membuka dan mengembangkan bakat, minat, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yaitu membuka tirai bakat dan minat anak sejak dini untuk memberi ruang, mengasah keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif. Terus yang ketiga itu menanamkan kebiasaan, etika, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Seperti menanamkan nilai etika, akhlak, tanggung jawab, yaitu bisa dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk kepribadian yang disiplin, jujur, dan amanah. Terus yang keempat itu ada membentuk kesadaran agama, budaya, ideologi, sosial, dan politik. Itu bisa mempersiapkan generasi muda agar mampu memikul tanggung jawab sosial, budaya, ideologi, dan politik, dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan. Terus yang kelima yaitu menanamkan keimanan, akhlak, dan jiwa spiritual. Seperti menanamkan keimanan, terus menanamkan keimanan yang kuat dalam pikiran dan hati. Terus memulihkan dan menjaga akhlak serta mengembangkan jiwa spiritual. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan ilmu, iman, etika, dan praktik kehidupan nyata. Yaitu pendidikan Islam itu mendorong peserta didik untuk terus menuntut ilmu dan menghubungkan ilmu dengan iman, etika, dan praktik di kehidupan sehari-harinya. Kesimpulannya yaitu pendidikan Islam merupakan usaha sadar
untuk membentuk manusia seutuhnya dengan menekankan keseimbangan antara akal, iman, akhlak, dan amal. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak mulia, menyiapkan peserta didik, dan menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, serta membimbing mereka menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter religius, etika, dan tanggung jawab sosial. Dan implementasi tujuan pendidikan Islam dalam kurikulum diwujudkan melalui integrasi ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam relevan di sepanjang masa karena mampu menyeimbangkan kebutuhan spiritual, moral, intelektual, dan praktis manusia. Oke, that's all. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.